War and me took to each other real well. Film ini dimulai di tengah kekacauan Perang Saudara Amerika Serikat pada tahun 1860-an. Jonah Hex, seorang prajurit dari pihak Union, menerima perintah dari komandannya bernama Quentin Turnbull untuk membakar sebuah rumah sakit yang berada di wilayah musuh. Namun Jonah menolak perintah tersebut dan menentang Turnbull hingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Dalam kekacauan itu, Jonah tanpa sengaja membunuh Jeb, putra dari Turnbull. Dikuasai oleh kesedihan dan kemarahan, Turnbull membalas dendam dengan menculik keluarga Jonah dan membunuh mereka di depan panonnya. To everything that I love, Jonah Hex. General, please don't do this. Betray? It's got nothing to do with them. Of course it does. No! No! Sebagai hukuman terakhir dan pengingat akan rasa sakitnya, Turnbull membakar wajah Jonah dengan besi panas hingga rusak dan meninggalkannya dalam keadaan terikat serta terluka parah. Setelah berhasil selamat dari peristiwa tragis yang mengubah hidupnya itu, Jonah bersumpah untuk membalas dendam kepada Quentin Turnbull. Beberapa hari kemudian, suku asli Amerika Cuerpo menemukan Jonah dalam kondisi sekarat. Seorang tetua suku melakukan ritual kuno yang tidak hanya menyembuhkan Jonah, tetapi juga memberinya kemampuan gaib untuk berkomunikasi dengan orang mati. Dengan kekuatan barunya, Jonah mencari Turnbull, namun ia justru mendapati bahwa musuhnya telah meninggal dalam keadaan kebakaran, sehingga impiannya untuk membalas dendam langsung pupus. Meski kecewa, Jonah memutuskan untuk terus melanjutkan hidupnya dan menjadi pemburu bayaran, menangkap para kriminal demi uang. Suatu hari di kota kecil Stone Creek, Jonah datang untuk menyerahkan 3 jenazah buronan kepada sheriff setempat. Namun situasi berubah ketika Jonah mengetahui bahwa ada hadiah sebesar $5.000 atas kepalanya, hidup ataupun mati. Sheriff yang telah memperkerjakannya ternyata berniat mengkhianatinya dan tidak ingin membayarnya. Terjadilah baku tembak saat Jonah melawan sheriff dan anak buahnya. Di tempat lain, sebuah kejadian penting pun terjadi. Sebuah kereta yang mengangkut persenjataan militer diserang oleh kelompok bandit berkuda yang dipimpin oleh Turnbull yang ternyata memalsukan kematiannya demi menghindari kejaran Jonah. Mereka menyerang dengan brutal, mengintimidasi penumpang dan prajurit di atas kereta, serta mengancam akan meledakkan kereta jika ada perlawanan. Mereka memisahkan gerbong penumpang, lalu meledakkan bom untuk mengambil seluruh persenjataan yang akan digunakan untuk melawan Amerika Serikat. Tell me what you know. Ketika Presiden Ulysses Grant mendengar tentang penyerangan tersebut dan fakta bahwa Turnbull masih hidup, situasi pun menjadi genting. Letnan Grace melaporkan bahwa Turnbull berencana melakukan serangan bersenjata terhadap Amerika Serikat pada tanggal 4 Juli, bertepatan dengan perayaan 100 tahun negara tersebut. Presiden segera mengambil tindakan dan mengirim Letnan Grace untuk mencari Jonah, percaya bahwa hanya dia yang mampu menghentikan Turnbull. To locate this man. Positive, President Grant. It's on the shoulders of Jonah Hex. Jonah Hex. Jonah sedang berada di sebuah bar ketika ia kembali diserang dan berhasil membunuh penyerangnya. Setelah kejadian itu, ia mengunjungi Lila, seorang oblak yang dekat dengannya dan mengajaknya untuk menginap malam itu. Of course you are. Waiting around here on you. We can go somewhere. Saat Jonah bersiap untuk pergi, Grace dan sekelompok tentara kemudian datang dengan pesan dari Presiden Grant yang meminta Jonah untuk kembali bergabung dengan militer.
Awalnya ia menolak, namun kemudian berubah pikiran setelah Grace mengungkapkan bahwa Turnbull ternyata masih hidup. Dengan motivasi baru, Jonah menerima tawaran tersebut untuk memburu musuh lamanya itu. Mereka kemudian tiba di sebuah pangkalan militer dan menemukan bahwa salah satu perampok kereta yang mereka cari ternyata telah tewas, yang membuat pencarian terhadap Turnbull semakin rumit. Namun Jonah memanfaatkan kemampuannya untuk berbicara dengan orang mati dan menghidupkan kembali perampok tersebut secara sementara guna menginterogasinya. Dalam percakapan singkat itu, perampok mengaku bahwa ia dipekerjakan oleh Slocum, yaitu mantan atasan Jonah, dan bukan oleh Turnbull. Setelah menyampaikan informasi tersebut, ia kembali meninggoy. Southeast. Di Charleston, Carolina Selatan, Turnbull bertemu dengan Adleman Luz, yaitu kaki tangannya yang selama ini beroperasi secara rahasia. Tertarik dengan lokasi gudang senjata rahasia pemerintah, Turnbull menekan Luz untuk memberitahukan koordinatnya. Meskipun awalnya ragu karena khawatir akan konsekuensi menyerang negaranya sendiri, Luz akhirnya menyerah di bawah ancaman Turnbull. Dengan lokasi di tangan, Turnbull dan kelompoknya segera bergerak dan menemukan perangkat kimia berdaya ledak tinggi. Sementara itu, Jonah memasuki arena pertarungan ilegal untuk mencari Slocum yang kini memimpin tempat tersebut. Ia menuntut informasi tentang Turnbull, namun Slocum malah mengejeknya, menyebut bahwa Turnbull telah mati dan menyulut kemarahan Jonah dengan menyebut-nyebut kematian Jeb. Jonah yang marah menodongkan pistol ke arah Slocum. Saat anak buah Slocum mencoba campur tangan, Jonah menghajar salah satu dari mereka dan melemparkannya ke arena pertarungan yang berisi gladiator raksasa. Dalam keributan tersebut, Jonah menyelamatkan seekor anjing yang sedang disiksa. Sebuah obor kemudian terjatuh dan menyebabkan kebakaran hebat yang membakar arena hingga kacau. Beberapa waktu kemudian, bersama anjing yang diselamatkannya, Jonah mengunjungi makam Jeb. Dalam tindakan nekat, ia menggali kubur Jeb dan membangkitkannya sementara untuk meminta maaf. Jonah menyesali pembunuhan yang tidak disengaja itu, dan Jeb mengakui kesalahannya di masa lalu. Sebelum kembali ke kematian, Jeb mengungkapkan lokasi Turnbull, yaitu Fort Resurrection, yaitu sebuah markas militer rahasia. Jeb juga memperingatkan Jonah bahwa semua orang yang telah ia bunuh sedang menunggunya di alam baka. He's holed up there. I best be getting back underground. Well, you'll have company soon. They talk about you down here. Take care, Jim. Setelah mendapatkan informasi, Jonah mengunjungi Smith, seorang ahli senjata, untuk mempersiapkan pertempuran. Smith memberikannya senjata kuat yang dapat membunuh 10 orang hanya dengan 1 peluru. What's the point in hating the union so much? Another day of the week is all it is. A new nation. It doesn't mean you approve. Me and my boys. Saat malam tiba, Jonah menyusup ke Fort Resurrection dan menemukan Turnbull sedang merakit senjata mematikan dari bahan peledak curian. Mereka hampir saling berhadapan, namun Burke, yaitu anak buah Turnbull, muncul dan menembak Jonah hingga tumbang. Mengira Jonah telah mati, Burke meninggalkannya. Jonah Hex. Take me home. Get. Meski terluka parah, Jonah masih sadar dan berhasil merangkak masuk ke hutan untuk menyelamatkan diri dan merencanakan langkah selanjutnya.
Saat fajar menyingsing, Tunbul memerintahkan pemindahan semua senjata ke kapal demi mencegah Jonah mengganggu rencananya. Ia juga berniat menculik seseorang yang dekat dengan Jonah sebagai jaminan keamanan tambahan. Stuck as a white pig. Either way. Di sisi lain, Jonah dalam kondisi sekarat mulai berhalusinasi, terjebak dalam pertarungan antara mimpi dan kenyataan saat pikirannya memutar ulang pertempurannya melawan Tunbul. Kelelahan dan kesakitan membuatnya akhirnya pingsan. Sementara itu, Tunbul meluncurkan serangan dahsyat dengan menggunakan meriam dan bahan peledak kimia, menghancurkan sebuah kota kecil dan menewaskan banyak warga sipil. Berita ini segera sampai ke Presiden Grant yang semakin cemas karena Jonah belum memberikan informasi mengenai lokasi Tunbul. Di tempat lain, Burke menyelinap ke rumah bordil dan menculik Layla, yaitu sosok penting dalam hidup Jonah untuk dijadikan sandera. Dalam kondisi sekarat, Jonah ditemukan oleh suku Kuerpo yang sama dan disembuhkan kembali melalui ritual kuno. Pulih dari luka-lukanya, Jonah segera berangkat ke Washington DC untuk memperingatkan serangan yang akan terjadi malam itu. Ia tiba di dermaga Virginia tepat saat Tunbul bersama dengan Luz bersiap menaiki kapal. Dalam pengkhianatan mendadak, Tunbul kemudian membunuh Luz. Dalam kekacauan yang terjadi, Jonah menyelinap ke dalam kapal namun disergap oleh Burke. Mereka terlibat duel sengit yang tak diketahui oleh kru kapal. Dengan strategi dan keahlian, Jonah menjebak Burke hingga tewas, lalu menggunakan kekuatannya untuk menghidupkan Burke sejenak, memastikan bahwa musuhnya benar-benar is dead. Tak lama kemudian, Jonah yang menyamar diam-diam mengamati Tunbul saat ia menjelaskan rencananya kepada anak buahnya untuk menghancurkan Amerika. Jonah membidiknya dengan senapan, siap menembak, namun Tunbul menyadari kehadirannya dan mengungkapkan bahwa ia telah menculik Layla. You were soft. You're incapable. You want to surrender? Jonah pun akhirnya menyerah, membiarkan dirinya dan Layla ditangkap saat Tunbul melanjutkan pelayaran menuju Washington DC dalam penahanan. Layla mengejutkan Jonah dengan berhasil membebaskan diri dan mengungkapkan bahwa nama aslinya adalah Tallulah. Ia juga segera membebaskan Jonah dan mereka berdua menyusun rencana untuk mengagalkan misi Tunbul. Saat mereka bersiap, armada Angkatan Laut Amerika mendekat untuk mencegat kapal. Namun, Tunbul yang telah memperhitungkan hal ini lebih dulu meluncurkan bom kimia ke kapal-kapal perang dan menghancurkannya dengan mudah. United States of America. Detonate. Full steam ahead. Di tengah kekacauan, Jonah dan Tallulah bertarung melawan anak buah Tunbul, mencoba menghentikan mereka yang sedang menembaki armada.
Situasi semakin memanas ketika Tunbul membawa semua orang ke ruangan mesin untuk konfrontasi terakhir. Di sana, Tallulah menghadapi ancaman dari seorang musuh yang bersiap menyerang kapal Amerika kembali. Dalam detik-detik kritis, Tunbul memerintahkan penembakan meriam langsung ke arah Washington DC, bersamaan dengan persiapan peledakan bom kimia. Jonah melakukan aksi heroik, melemparkan kampaknya untuk menghentikan proses penembakan dan bertarung sengit dengan si Tunbul. Dalam duel itu, Jonah berhasil mendorong Tunbul ke dalam mesin meriam hingga wafat. Ia segera menyelamatkan Tallulah dan keduanya kemudian melompat ke laut. Sesaat kemudian, bom kimia meledak, menghancurkan kapal dan seluruh kru Tunbul. Keesokan harinya, Presiden Grant mengakui keberanian Jonah dan menawarinya penghargaan serta jabatan sheriff. Namun, Jonah menolak posisi tersebut dan memilih untuk pergi bersama Tallulah untuk bercocok tanam. Tamat! Jonah Hex bukan cuma cerita tentang balas dendam atau koboi bertopeng luka. Ini adalah cerminan gelap dari dunia di mana keadilan tak lagi ditegakkan oleh hukum, tapi oleh mereka yang cukup berani untuk melawannya. Di saat negara membungkam kebenaran dan menjadikan kejahatan sebagai alat kekuasaan, seseorang seperti Jonah muncul bukan karena ia pahlawan, tapi karena tak ada lagi yang tersisa. Film ini mengingatkan kita bahwa ketika sistem gagal total dalam kebenaran dikubur oleh politik dan korupsi, maka kadang hanya mereka yang pernah disakiti, yang dihancurkan dan dibuang, yang punya cukup alasan untuk menegakkan keadilan dengan cara mereka sendiri. Ini bukan pembenaran kekerasan, tapi peringatan kalau hukum terus dipermainkan, maka masyarakat akan menciptakan hukum mereka sendiri. Camkan itu para pejabat Konoha. Tapi bohong. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye.